video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggris untuk kelas 7 pada buku English for Nusantara. Di sini saya akan melanjutkan pada pembahasan chapter ketiga, unit kedua, yaitu My House Course. Pada section 1, look at the picture. Who do you think about this room? Give a check to the sentence that describe the room. Baiklah, di sini kalian bisa melihat gambar yang ada pada gambar 3.6. Di situ terdapat gambar living room, yaitu ruang tamu, ya. Nah, di sini dari gambar tersebut, menurut kalian gambar itu bagaimana? Nah, di sini kalian bisa memberikan tanda centang pada keterangan berikut ini. Yang pertama, it is tidy. Tidy artinya rapi, ya. Apakah ruangan tersebut rapi? Ya, kita beri tanda centang untuk tidy. Kemudian berikutnya, it is clean. Ini bersih. Nah, apakah ruangan itu bersih? Ya, ruangan itu bersih. Kita bisa beri tanda centang. Kemudian berikutnya, it is neat. Neat itu artinya rapi, ya, tertata rapi. Ini juga kita beri tanda centang. Kemudian yang berikutnya, it's messy. Messy itu artinya berantakan. Apakah ruangan tersebut berantakan? Tidak, ya. Jadi kita tidak perlu memberi tanda centang. Kemudian it's dirty. Dirty itu artinya kotor. Apakah ruangan itu kotor? Nah, ini juga tidak, ya. Jadi, untuk keterangan dari gambar living room yang ada pada gambar 3.6, itu adalah tidy, clean, and neat. Is your house tidy and clean? Apakah rumahmu rapi dan bersih? Nah, di sini kalian bisa menjawab, ya. Berikutnya saya akan lanjutkan pada poin yang C. Look at worksheet 3.12. Choose cleaning activities you do at home. Lihatlah pada keterangan 3.12. Pilihlah kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Nah, ini terdapat beberapa kegiatan atau aktivitas yang biasa dilakukan di rumah, ya. Nah, di sini saya akan mengartikan terlebih dahulu untuk gambar yang pertama. Keterangannya adalah wipe the dirt. Nah, untuk wipe the dirt ini artinya membersihkan debu. Kemudian yang berikutnya, mop the floor, ini artinya mengepel lantai. Selanjutnya ada tidy up. Tidy up ini artinya merapikan. Untuk gambar yang ketiga, scrub the stain, ini artinya membersihkan noda. Selanjutnya, wash the dishes, ini artinya mencuci piring. Kemudian ada clean the windows. Clean the windows artinya membersihkan jendela. Do the laundry artinya mencuci. Kemudian make the bed artinya merapikan tempat tidur. Iron the clothes, menyetrika pakaian. Gambar yang berikutnya adalah sweep the floor, artinya menyapu lantai. Hang the clothes, menggantung pakaian. Take out the trash, membuang sampah. Dust the furniture, mengelap barang-barang. Clean the floor, membersihkan lantai. Water the plant, menyiram tanaman. Nah, ini adalah aktivitas yang dilakukan di rumah. Nah, kira-kira dari aktivitas tersebut, mana saja aktivitas yang biasa kalian lakukan di rumah? Coba kalian sebutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada section 2, yaitu pada section reading. Look at picture 3.7. And answer the following question. Nah, di sini terdapat gambar keluarga Pak Rahman Syah yang sedang bersama-sama membersihkan rumah, ya. Di sini ada Pak Rahman Syah yang sedang mengelap jendela. Kemudian ada Sinta yang sedang mengepel lantai. Ibu Posma sedang merapikan buku. Ada Galang yang sedang membuang sampah. Dan ada Tamara yang sedang meletakkan mainannya.
Oke, di sini terdapat 4 pertanyaan. Kita jawab terlebih dahulu ya, berdasarkan gambar yang ada di atas. Pertanyaan yang pertama, who takes out the trash? Siapa yang membuang sampah? Nah, dari gambar tersebut yang membuang sampah itu adalah Galang ya. Kemudian, who cleans the window? Siapa yang membersihkan jendela? Yang membersihkan jendela adalah Pak Rahman Syah ya. Kemudian nomor 3, who mops the floor? Siapa yang mengepel lantai? Yang mengepel lantai adalah Sinta. Kemudian yang nomor 4, who puts the toys away? Siapa yang meletakkan mainannya? Nah, di situ ada Tamara meletakkan mainannya, yaitu sebuah boneka. Nah, di sini juga terdapat teks yang berjudul Let's Clean Up. Kalian bisa membaca terlebih dahulu teks tersebut, kemudian nanti kita akan menjawab worksheet yang ada di halaman berikutnya pada worksheet 3.13. Oke, di sini pada soal yang pertama, Galang bla 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 the trash every day. Kita lihat di bacaan di atas ya. Galang itu membersihkan sampah setiap hari. Jadi untuk nomor 1 ini kita bisa melengkapi dengan kalimat takes out ya. Galang takes out the trash every day. Untuk yang nomor 2, Sinta the floor every day. Kalau Sinta ini mengepel lantai ya. Jadi untuk nomor 2 ini kita bisa melengkapi dengan Sinta sweeps and mops the floor every day. Untuk nomor 3, Sinta and Galang take turns to the dishes. Nah, di sini dari bacaan di atas, Sinta dan Galang itu bergiliran untuk mencuci piring ya. Jadi untuk nomor 3 ini kita bisa melengkapi dengan kalimat wash. Pada section 3, pada language focus, di sini kita akan membicarakan tentang simple present. Nah, apa itu simple present? Simple present adalah kalimat yang digunakan untuk membicarakan aktivitas rutin. Nah, di sini saya jelaskan untuk fungsi dari simple present tense. Fungsinya yaitu digunakan untuk mengungkapkan kejadian sehari-hari. Jadi, simple present tense itu merupakan kalimat yang digunakan untuk membicarakan aktivitas sehari-hari ya, seperti tadi membersihkan jendela, menyapu lantai, mengepel lantai, mencuci pakaian, mencuci piring, itu kan merupakan kejadian rutin ya. Jadi kita menggunakan simple present tense. Nah, di sini untuk rumusnya saya juga akan menjelaskan rumus dari simple present tense. Rumus yang pertama adalah pada kalimat positif. Pada kalimat positif ini ada subjek diikuti dengan verb 1 atau kata kerja, kemudian ditambahkan dengan s atau is dan diikuti oleh objek. Contohnya, Pak Rahman Shah cleans the window. Pak Rahman Shah membersihkan jendela. Nah, di sini untuk kata kerja yang ditambah dengan s atau is itu hanya pada subjek she, he, it, dan orang ketiga tunggal. Contoh yang lain bisa kalian lihat pada buku I clean my house every day. Saya membersihkan rumahku setiap hari. Nah, di sini kan subjeknya saya ya, I. Nah, kalau I ini kita tidak perlu menambahkan S atau IS pada kata kerja yang digunakan. Kemudian contoh yang kedua, you make the bed every morning. Kamu merapikan tempat tidur setiap pagi. Nah, ini juga karena subjeknya adalah you, jadi kata kerjanya kita tidak perlu menambahkan S atau IS, jadi cukup make saja. Kemudian, contoh yang ketiga, we do the laundry twice a day. Kita mencuci pakaian 2 kali sehari. Nah, di sini subjeknya juga menggunakan we. Kita tidak perlu menambahkan s atau is pada kata kerjanya. Kita hanya menggunakan kata do.
Kemudian, they tidy up the room every afternoon. Mereka merapikan ruangan setiap sore. Nah, di sini kata kerjanya adalah tidy up, ya. Subjeknya adalah they. Nah, kalau they kita juga tidak perlu menambahkan akhiran s atau is pada kata kerjanya. Kemudian ada lagi contoh di bawah ini, kita menambahkan akhiran s atau is pada kata kerja untuk subjek he, she, dan it. Ya, contohnya, she cleans the windows. Dia membersihkan jendela. Nah, di sini kata kerjanya adalah clean, ya. Kita tambahkan s pada kata kerjanya, pada akhir kata kerja. Mengapa ditambahkan dengan s? Karena subjek yang digunakan adalah she. Oke? Contoh yang kedua, he irons the clothes. Kata kerjanya adalah irons, menyetrika. Kemudian subjeknya adalah he. Dia laki-laki. Jadi untuk subjek he kita juga menambahkan s pada akhir kata kerja. Contoh yang ketiga, Sinta mops the floor. Sinta mengepel lantai. Kata kerjanya adalah mop, ya. Nah, di sini juga kita tambahkan s karena subjeknya adalah Sinta. Sinta kan dia perempuan, ya. Kata gantinya adalah she. Kemudian, Galang washes the dishes every other day. Kata kerjanya adalah wash. Kita di sini menambahkan is, ya. Mengapa ditambah dengan is? Karena subjeknya adalah Galang. Galang kata gantinya adalah he, dia laki-laki. Bisa dipahami ya dari sini untuk simple present pada kalimat yang positif. Berikutnya pada kalimat yang negatif. Nah, di sini ada rumusnya juga ya untuk kalimat yang negatif. Di sini sudah saya tuliskan juga. Untuk rumus dari kalimat negatif yang pertama adalah subject. Kemudian diikuti oleh do not atau does not. Kemudian diikuti dengan verb 1 dan objek. Nah, ini juga ada perbedaannya ya. Untuk do ini digunakan pada subjek I, you, we, they. Sedangkan untuk does digunakan pada subjek he, she, it, dan nama orang yang tunggal. Contohnya, I make the bed every morning. Aku merapikan tempat tidur setiap pagi. Ini kalimat positif, ya. Nah, di kalimat negatifnya, I don't dust the furniture on Wednesday. Aku tidak membersihkan barang-barang pada hari Rabu. Nah, di sini ada kata don't, ya. Kalimat negatifnya itu adalah don't. Di sini don't ini merupakan singkatan dari do not, ya. Mengapa kita menggunakan yang do? Karena subjeknya adalah I, oke. Kemudian contoh yang kedua, he doesn't water the plants every day. Dia tidak menyiram tanaman setiap hari. Nah, di sini kalau di contoh yang kedua ini kita menggunakan does. Mengapa? Karena subjeknya adalah he, ya. Jadi kita menggunakan doesn't atau doesn't ini singkatan dari does not. Berikutnya untuk kalimat yang pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan rumusnya di sini yang pertama itu diawali dengan do atau does. Kemudian diikuti dengan subjek, verb 1, dan objek. Nah, contohnya, when do you do the laundry? Kapan kamu mencuci baju? Kemudian contoh yang kedua, does he make the bed every day? Apakah dia merapikan tempat tidur setiap hari? Does Ara put away her toys after playing with them? Apakah Ara mengembalikan mainannya setelah bermain dengan mereka? Does Pak Rahman Syah do the laundry every day? Apakah Pak Rahman Syah mencuci baju setiap hari? Nah, ini merupakan bentuk dari kalimat yang pertanyaan, ya. Kita lanjut pada worksheet 3.15. Nah, di sini terdapat soal nomor 1 sampai dengan nomor 5. Kalian diminta untuk menyusun kalimat tersebut menjadi kalimat yang benar. Untuk poin B,
Pada worksheet 3.16, di sini juga terdapat 10 soal. Kalian diminta untuk melingkari kata yang tepat, ya. Oke, untuk nomor 1 di sini kata kerjanya adalah iron dan irons. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalian lihat subjeknya. Nah, di sini subjeknya adalah I, ya. Kalau I, saya, itu kata kerjanya tidak perlu ditambahkan dengan S atau IS, jadi cukup iron saja. I iron the clothes every Saturday. Aku menyetrika pakaian setiap hari Sabtu. Untuk nomor 2, di sini kata kerjanya adalah clean dan cleans. Kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah she, dia perempuan. Jadi untuk kata kerja yang diikuti dengan subjek she itu ditambah dengan akhiran s atau is, ya. Jadi yang benar adalah kata cleans. She cleans the windows every weekend. Dia membersihkan jendela setiap akhir pekan. Untuk nomor 3, kata kerjanya adalah wash dan washes. Nah, kita lihat subjeknya. Subjeknya adalah we, kita. Nah, kalau kita langsung saja, ya, tidak perlu ditambah dengan es. We wash the dishes every afternoon. Kita mencuci piring setiap sore. Lanjut pada section 4. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul Making Sticker Sign. Kalian bisa membaca terlebih dahulu untuk bacaan tersebut, ya. Di sini saya akan membahas pada latihan soal yang ada pada halaman berikutnya pada worksheet 3.17. Setelah kalian membaca teks di atas, kita bisa menjawab soal berikut ini. Yang pertama, why does Sinta want to make sticker sign? Mengapa Sinta ingin membuat stiker? Tujuan dia tadi untuk membuat stiker adalah untuk membuat rumahnya terlihat bersih dan rapi, ya, yaitu to make her family house look tidy, untuk membuat rumah keluarganya terlihat rapi. Untuk nomor 2, who does not help Sinta to make sticker signs? Siapa yang tidak membantu Sinta untuk membuat stiker? Yang tidak membantu adalah Ibu Posma, ya. Nomor 3, how many sticker sign did they make? Berapa banyak stiker yang mereka buat? Mereka membuat 8 stiker, 8, ya. Kemudian nomor 4, who made please do not leave dirty dishes in the sink? Siapa yang membuat stiker jangan tinggalkan piring kotor di tempat cuci piring? Nah, yang membuat adalah Sinta, ya. Untuk nomor 5, who draw the picture for the sticker sign? Siapa yang menggambar pada kertas stiker? Yang menggambar tadi adalah Galang, ya. Nah, ini adalah gambar stiker yang dibuat oleh Sinta, Galang, dan Ara. Can you help them match the sign and the picture? Dapatkah kamu membantu mereka mencocokkan gambar dan peringatan? Coba kalian tuliskan pada nomor berikut ini. Nah, di sini untuk gambar nomor 8 ini sudah dipilih, ya. Nomor 8 ini peringatannya adalah please no food or drink in the bedroom. Tolong jangan ada makanan atau minuman di tempat tidur. Nah, gambarnya sudah dipilih ini, ya, gambar makanan dan minuman. Nah, berikutnya ini ada gambar alas kaki yang disilang. Nah, kira-kira peringatan yang tepat ada di nomor berapa? Ya, peringatan yang tepat ada di nomor 4, ya. Please take off your shoes at the front door. Tolong lepas sepatumu di depan pintu. Nah, ini gambar yang nomor 4. Untuk gambar berikutnya, ini adalah gambar piring yang disilang, ya. Kira-kira peringatan yang tepat untuk gambar tersebut yaitu nomor 5.
Please do not leave dirty dish in the sink. Tolong jangan tinggalkan piring kotor di tempat cuci piring. Gambar berikutnya, di situ ada gambar gayung dan air ya. Kira-kira peringatan yang tepat untuk gambar tersebut nomor berapa? Nah, peringatan yang tepat adalah nomor 7 ya. Please flush toilet after using. Tolong siram toilet setelah digunakan. Gambar berikutnya ini gambar membuang sampah ya. Tepat adalah nomor 1. Please clean up after yourself. Gambar yang berikutnya ini adalah dilarang membuang sampah ya. Peringatan yang tepat adalah nomor 3. Please do not throw any trash in toilet. Tolong jangan buang sampah apapun di toilet. Gambar berikutnya ini adalah gambar keranjang ya. Peringatan yang tepat kira-kira nomor berapa? Nah, peringatan yang tepat adalah nomor 6. Please put dirty clothing in a basket. Tolong letakkan pakaian kotor di keranjang. Dan yang terakhir ini adalah gambar jangan membuang sampah ya. Please do not litter. Nomor 2. Pada poin D, lihatlah gambar berikut ini. Kemudian nanti kalian bisa meletakkan stiker atau peringatan yang sesuai dengan ruangan berikut ini. Nah, berikut ini peringatan yang sesuai dari setiap ruangan tersebut.